kalimat fi'liyah, kalimat ismiyah, mubtada khobar, kalimat fi'liyah, fi'il fa'il. Zaidun talibun, Zaid siswa, Zaidun mubtada, talibun khabar, Ja'a Zaidun, Zaid datang, Ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Baik. Jadi dalam bahasa Arab kalimat ini dibagi menjadi dua. Nah, ini dua macam kalimat ini sangat penting karena nanti dalam membaca kitab kuning ya nanti akan tidak lepas dari dua macam kalimat ini, yaitu kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah gitu ya. Kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Sekarang apa itu kalimat ismiyah? Kalimat yang didahului dengan isim. Isim itu kata benda. Nah, susunannya adalah mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Ini susunan kalimatnya. Apa itu mubtada? Mubtada itu subjek, ya, subjek kalimat. Sedangkan khobar adalah predikat. Itu. Dalam bahasa Indonesia contohnya saya siswa. Nah, saya siswa. Saya itu subjek, siswa predikat. Ya, jadi subjek itu yang sedang dibicarakan, sedangkan predikat adalah sebuah keterangan untuk yang dibicarakan. Kalimat ismiyah. Contohnya di sini Zaidun talibun. Zaid siswa. Zaid adalah siswa. Nah, ini contoh kalimat ismiyah. Ya, atau di sini ada Allahu ghafurun. Allah Maha Pengampun. Ini juga kalimat ismiyah karena diawali dengan isim. Allah. Allah mubtada, ghafurun khobar. At-talibu mahirun. Siswa itu pintar. At-talibu mubtada, mahirun khobar. Hada talibun. Ini siswa. Ini adalah siswa. Hada mubtada, talibun khobar. Nah, ini semuanya diawali dengan isim, ya, atau mubtada. Dan mubtada harus isim, tidak boleh fiil. Harus kata benda, tidak boleh kata kerja. Nah, kedua adalah kalimat fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan fiil, kata kerja. Susunannya adalah fiil fa'il. Nanti susunan kalimatnya diawali dengan fiil, lalu setelah itu fa'ilnya. Ya. Contoh ja'a Zaidun. Ja'a telah datang. Zaidun Zaid. Ya. Atau Zaid datang. Zaid telah datang. Nah, ini uniknya kalau dalam bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia itu selalu mendahulukan subjek ya. Jarang diawali dengan kata kerja. Datang Zaid, kurang kurang enak didengar ya. Memukul Zaid. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu malah kebanyakan kalimat fi'liyah ya, diawali dengan kata kerja baru subjeknya ya. Jadi kata kerja ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut predikat. Nah, Zaidnya ini sebagai subjeknya. Jadi predikat yang didahulukan. Ya. Jadi setiap kata kerja harus ada subjek, harus ada fa'il. Setiap fi'il harus ada fa'il.
Qala Allahu. Contohnya. Qala telah berkata. Siapa yang berkata? Allahu. Ya, telah berkata Allah. Atau Allah telah berkata. Ja'at Hindun. Ja'at telah datang. Siapa yang datang? Hindun. Hindun. Karena perempuan jadi dikasih tak. Tak sukun. Telah datang Hindun. Qalat at-talibatu. Telah berkata siswi itu. Siswi itu telah berkata. Nah, ini kalimat fi'liyah. Ya. Kalimat fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Susunannya adalah fi'il fa'il. Sedangkan kalimat ismiyah diawali dengan isim. Susunannya adalah mubtada khobar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, berikutnya adalah tentang isim-isim yang rofa atau isim-isim yang marfu. Marfu itu apa? Isim yang biasanya diakhiri dengan dhammah. Ya, kita sudah belajar i'rab. I'rab itu berubahnya akhir kata karena amilnya. Nah, kalau berubahnya berupa dhammah akhirnya, Zaidun contohnya. Berarti ini rofa. Muhammadun rofa. Hindun rofa. Gitu ya. Ini dhammah ini rofa. Allahu ini rofa. Talibun rofa. Gitu. Kalau Zaidan namanya nasab. Ya. Jadi kalau Zaidan berarti statusnya nasab. Muhammadin nasab. Allahi nasab. Ya. Al-masjidi nasab. Ya. Kalau nasab, maaf. Kasroh itu jar ya. Maaf. Kalau nasab fathah. Zaidan nasab. Muhammadan nasab. Allah nasab. Nah, kalau nasab itu cenderung fathah akhirnya. Ya, cenderung fathah. Tapi ini pada isim ya. Kemudian yang kasroh. Kalau kasroh berarti namanya jar atau khofat. Zaidin. Ya, kasroh berarti jar. Muhammadin berarti jar. Allahi berarti jar. Nah, pertanyaannya kapan dibaca rofa atau akhiran doma? Kapan dibaca fathah nasab atau akhiran fathah? Dan kapan dibaca jer atau akhiran kasroh. Nah, ini. Nah, dibaca rofa salah satunya ketika statusnya, kedudukannya sebagai fa'il atau sebagai subjek ya atau pelaku. Apa itu fa'il? Nah, ini kita akan bahas. Fa'il adalah isim setelah kata kerja aktif ya. Isim dari fa'il itu harus isim, harus kata benda. Harus kata benda. Contohnya Zaidun ya, Muhammadun, Allahu dan seterusnya. Tidak boleh berupa fiil, tidak boleh doroba, tidak boleh. Fa'il harus berupa isim. Isim yang jatuh, isim yang jatuh setelah kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu apa? Kata kerja yang awalannya me atau ber. Doroba memukul. Doroba artinya memukul. Berarti ini kata kerja aktif. Ya. Kalau kebalikannya kata kerja pasif. Contohnya duriba dipukul. Nah, ini kata kerja pasif. Ya, jadi syaratnya harus didahului kata kerja aktif bukan pasif. Karena kalau didahului kata kerja pasif nanti namanya naibul fa'il. Terakhir, i'rabnya harus rofa. Ya, ini isim harus rofa atau akhiran dhamma. Contoh, doroba Zaidun.
Doroba telah memukul. Siapa? Zaidun, Zaid. Ya, jadi doroba ini fiil ma'lum, fiil yang aktif. Ya, jadi kalau fiil aktif itu butuh fa'il. Siapa mana fa'ilnya? Yaitu Zaidun. Zaidun ini fa'ilnya doroba. Subjeknya doroba. Jadi artinya Zaid telah memukul. Ya, ini kalau fa'il ini letaknya pada kalimat fi'liyah. Ya, fa'il itu letaknya pada kalimat fi'liyah. Kalau kalimat ismiyah tidak ada fa'il, adanya mubtada khobar. Ya, Zaidun ini fa'il, tandanya apa? Akhirnya doma. Akhiran doma itu rofa namanya. Lalu fa'il ini ada dua macam. Macam fa'il ada dua, isim zahir, isim domir. Ya. Apa itu isim zahir? Isim zahir itu ya isim yang ada tanda-tanda domah di akhirnya dan bukan domir. Domir itu kata ganti. Jadi selain kata ganti itu namanya isim zahir. Ya, isim yang tandanya itu nampak. Zaidun contohnya. Doroba Zaidun. Nah, ini contoh Zaidun ini fa'il yang berupa isim zahir. Ya, isim yang nampak, yang nyata, yang bukan kata ganti. Kalau domir ini kata ganti. Ya, jadi selain dari kata ganti, selain dari kata isim domir, berarti isim zahir. Nah, yang kedua isim domir, kata ganti. Contohnya dorob tu. Nah, saya telah memukul. Mana fa'ilnya? Tu. Nah, ini. Tu itu saya. Dorob tu, saya telah memukul. Nah, ini. Ya, ini namanya isim domir. Ya. Nah, contoh di sini apa ini? Ini ya, jenis fa'il. Ada isim dohir, ada isim domir. Nah, isim domir ini sedikit ya, jumlahnya ada 14. Isim domir ini yang posisinya sebagai fa'il itu ada 14 pada kata kerja lampau. Nanti pada kata kerja sedang juga sama, ada 14. Ya, yang apa namanya? Doroba, doroba, dorobu, dorobta, dorobat, dorobata, dorobena. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Ini isim domir ya. Isim domir yang fungsinya sebagai fa'il. Doroba, fa'ilnya itu dia. Dia telah memukul. Doroba, huma. Mereka dua. Dorobu, dorobat. Ini ya. Ini 14 fa'il yang berupa isim domir. Ya, silakan kalau mau dihafalkan. Doroba, doroba, dorobu. Doroba, dorobata, dorobana. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtun. Nah, dorobtu, dorobana. Gitu. Dulu biasanya gitu. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobena. Dorobta, dorobtuma, dorobetum. Dorobeti, dorobtuma, dorobetuna. Dorobtu, dorobena. Ini fa'il pada kata kerja lampau. Nah, ada juga yang kata kerja sedang. Fa'il pada kata kerja sedang. Ya, fa'il yang berupa domir. Yaitu ini, yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribana. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribana.
Adribu, nadribu. Nah, ini failnya berupa domir semuanya ya. Ya, kalau kita belajar itu kata domir subjek lampau dan domir subjek sedang ya, waktu kelas terjemah Al-Qur'an itu kita ngambil 6 yang paling sering ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan berkaitan dengan fa'il. Ustaz, kalau isim domir tandanya saya itu tak apa harus tak ya, bukan tuh ya. Saya dorob tu. Oh, kamu tadi Kalau kamu dorob tak. oh, Ini yang dorob antum mah anta. gitu. Iya, anta dorob tak. Kalau kamu kalau saya dorob tu. Tuh. Hmm. Dah? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Kita mau belajar baca Durusulullah Al-Arabiyah biar terbiasa membaca. Terakhir sampai pelajaran berapa ya? Pelajaran 2 kalau nggak salah ya. Atau sudah ini? Durusulullah Al-Arabiyah. Ini ya. Sudah nampak? Pelajaran kedua. Kalau kita hatam Durusulullah itu insya Allah sudah cukup untuk bisa baca kitab ya. Ada 4 jilid ini. Karena di sini udah ada kaidahnya, ada langsung prakteknya gitu ya. Terus juga sedikit demi sedikit harokatnya dibuang. Baik, silakan diikuti. Ad-darsus tsani. Ad-darsusani. Dzalika. Tani. Zalika. Ma dzalika? Ma Adali. zalika. Dzalika najmun. Zalika najmun. Hada masjidun. Ada masjidun. Wa Masjidun. dzalika baitun. Wadhalika baitun. Hada hisanun. Haja Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Wadhalika dzalik himarun. Adzalika kalbun? Adzalika dzalika kalbun. kalbun. La dzalika kittun. La dzalika kitun. Ma dzalika? Ma dzalika. Dzalika sarirun. Dzalika Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika? Man hadza hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. hadza Hadza mudarisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Ma hadza dzalika. Dzalika hajarun. dzalika Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. hadza suka Hadza sukarun wa dzalika labanun. Iya, bagus. Coba silakan Pak Marto baca dan diterjemahkan. Baik Ustaz. Ad-darsus tsani.
Pelajaran yang kedua. Zalika itu. Ma zalika apa itu? Zalika najmun itu bintang. Ada masjidun ini masjid. Wa zalika baitun dan itu rumah. Ada hisonun wa zalika himarun. Ini kuda itu keledai. Adzalika kalbun la dzalika kitun. Apakah itu anjing? Tidak. Itu kucing. Madzalika apa itu? Dzalika sarirun. Itu keranjang. Ranjang, bukan keranjang, ranjang. Keranjang. Sarirun itu ranjang. Itu ranjang. Heeh. Man hadza wa man dzalika? Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini guru dan itu imam. Madzalika apa itu? Dzalika hajarun. Itu batu. Ada sukarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Ya, bagus. Coba Pak Edi. Ini kalimat dzalika najmun. Ini kalimat ismiyah atau kalimat fi'liyah? Dzalika najmun. Najmun. Ismiyah. Pak Edi. Zalika itu najmun. Kalimat ismiyah atau fi'liyah? Najmun itu apa ya? Ismiyah. Najmun bintang. Itu adalah bintang. Ismiyah. Ismiyah karena Benda. Karena kata benda. diawali kata benda. Ya, isim diawali isim. Dalika itu Isim. termasuk isim ya. Kata tunjuk Iya, itu iya, isim. iya. Ya, kalau kalimat ismiyah tersusun dari apa dan apa? Dari isim, Dari kalimat isimnya dimulai dengan isim, Mubtada ya. dan Terus khabar. susunannya? mubtada, khobar. Iya, bagus. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Mubtadanya Mubtadanya mana? mubtadanya Mubtadanya di zalika, dalika, bagus. Khobarnya di najmun. najmun, iya bagus. Nah ini contoh kalimat ismiyah. Pak Ali, hada masjidun. Kalimat apa? Ismiyah. Ismiyah karena Karena tersusun dari mubtada dan khobar. ya, mana mubtadanya? Ada Mana khobarnya? masjidun. Iya, bagus. Baik, selanjutnya kita baca Iqra waktub. Silakan Pak Pak Ali, silakan Pak. Iqra waktub. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu ada sukarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Mandalika siapa itu? Dalika imamun itu adalah seorang imam. Ada lika itu apakah ini seekor kucing? La dalika kalbun. Bukan itu anjing. Mahada apa itu? Ini hada hajarun. Ini adalah batu. Iya, bagus.
Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Coba Pak Ed. Hah? Ada Kata pertanyaan? yang baru. Kata-kata yang baru. Silakan Pak Edi diterjemahkan. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatu jadidah. Kata-kata yang baru. Imamun, iman. Jajarun, batu. Sukarun, gula. Labanun, susu. Ya, cukup. Baik, cukup sampai di sini Durusulullah. Berikutnya kita akan baca kitab satunya, Mabadi Fiqhiyah. Mabadi Fiqhiyah sampai halaman berapa ini? Kam arkanus salati. Ini sudah belum ya? Sudah ya? Baik, ini coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak di layar? Sudah Ustaz. Oke. Kam arkanus salati. Arkanus salati arba'ata asyara. Al-awwalu al-qiyamu lil qadiri. Asani an-niyatu. Asalisu takbiratul ihrami. Ar-rabi'u qiraatul fatihati. Al-khamisu ar-ruku'u. As-sadisu al-i'tidalu. As-sabi'u as-sujudu. As-saminu al-julusu baina sajdataini. At-tasi'u at-tuma'ninatu fil kulli. Al-ashiru al-ashiru al-julusu lit-tashahhudil akhiri. Al-hadi asyara at-tashahhudul akhiru. Asani asyara as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fit tashahhudil akhiri. Asalisa asyara as-salam. Ar-rabi'a asyara at-tartibu. Nah, silakan Pak Marto dibaca dan diartikan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kam arkanus sholati, berapa rukun sholat? Arkanus sholati, adapun rukun sholat, arba'ata asyara adalah 14. Al-awalu yang pertama yaitu al-qiyamu lil qadiri, berdiri bagi yang mampu. Asani, adapun yang kedua, an-niyatu adalah niat. Asalisu, adapun yang ketiga, takbiratul ihrami adalah takbiratul ihram. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, qiraatul fatihati adalah membaca surah al-fatihah. Al-khamisu, adapun yang kelima, ar-ruku'u adalah ruku'. As-sadisu, adapun yang keenam, i'tidalu adalah i'tidal. As-sabi'u, adapun yang keenam, as-sujudu as-sabi'u, adapun yang ketujuh, as-sujudu adalah sujud. As-saminu, adapun yang kedelapan, al-julusu bainas sajdataini adalah duduk di antara dua sujud. At-tasi'u, adapun yang kesembilan, at-tuma'ninatu fi kulli adalah tuma'ninah
di dalam likuli setiap ya Ustaz. Di dalam semuanya. Dalam semuanya. Al-ashirul julusu, adapun yang ke-10 al-julusu litasyahudi akhiri, adalah duduk tasyahud akhir. Al-hadi Al-hadi asyara, adapun yang ke-11 at-tasyahudu tul akhiru, adalah tasyahud akhir. Asani asyara, adapun yang ke-12 as-sholatu alal nabiyyi, adalah sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi tasyahudi akhiri, di dalam tasyahud akhir. Nah, kelihatan Ustaz. Terus As-salisu asyara, adapun yang ke-13 assalamu, adalah salam. Ar-rabi'u asyara, adapun yang ke-14 at-tartibu, tertib. ya, bagus. Coba Pak Marto. Di sini ada kalimat arkanu as-sholati arba'ata asyara. Arkanu ini kedudukannya sebagai apa? Ada Mubtada, bagus. mubtada dan mudhof. Mubtada dan mudhaf, bagus. As-sholati kedudukannya sebagai apa? Nilai Mudhaf ilaih. Arba'ata asyara kedudukannya sebagai khobar. khobar. Biasanya khobar rofa. Kenapa di sini fathah? Nah, mabni, Iya, mabni apa? belasan. Mabni fathah. Angka belasan mabni fathah. Fathah. Iya, bagus. Al-awalu kedudukannya sebagai apa? Akhirannya domah. Mubtada. Bagus. Kenapa mubtada? Isim ma'rifat di awal kalimat. Ya. Al-qiyamu sebagai apa? Khobar. Khobar. Kenapa khobar? Tada. Menerangkan mubtada. Lil qadiri. Jar majrur. Jar majrur. Asani. Asani. Asani aniyatu. Hah? Sebagai asani mubtada. sebagai mubtada. Mubtada. Kenapa tidak ada tanda domah? Karena asani. Asaniyu. Harusnya kan asaniyu. Isim mangkus ya. Isim mangkus. Bagus. Aniyatu sebagai apa? Khobar. Asalisu sebagai apa? Ada. Mubtada. Karena Isim ma'rifat di awal kalimat. takbiratu. Takbiratu mudhof. Mudhof dan Khobar. khobar. Al-ihrami. Mudhofun ilaih. Kenapa mudhof ilaih? Karena didahului mudhof. Iya. Ar-rabi'u. Mubtada. Mubtada. Qiraatu. Khobar mudhof. Khobar mudhof. Al-fatihati. Mudhofun ilaih. Al-khamisu. Ada. Mubtada. Ar-ruku'u. Khobar. Khobar. Baik, cukup ya. Ini rata-rata susunan kalimatnya jenis kalimat apa? Ismiyah. Ismiyah. Bagus ya. Ini rata-rata kalimat ismiyah. Memang di dalam kitab pun gitu. Banyak rata-rata kalimatnya ismiyah. Baik, silakan berikutnya
Madza taqra'u ba'da takbiratil ihrami? Aqra'u du'a al-iftitahi. Wa huwa, nah, ini doa iftitah banyak ya versinya. Cuma di sini mu'alif mendatangkan satu versi. Allahu akbaru kabira. Wajjah walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fadaras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Silakan Pak Ali diterjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mada taqra'u ba'da takbiratil ihrami? Apa yang dibaca pada Yang setelah kamu baca. ya mada taqra'u, apa Kamu yang baca. baca pada setelah takbiratil ihrami, setelah takbiratul ihram. Aqra'u, saya membaca. Doaul iftitahi, membaca Doa al. iftitahi, membaca doa iftitah. Wahwa, yaitu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Ini terus apa? Diartikan satu-satu. Diartikan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabiron, apa kebesarannya? Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Kasiro yang banyak. Semuanya tuh ya. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Bukrotau wa asila,